Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnadila Komala, NIM 26, kelas hadis KPI 4D. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umru dewadin wassalatu wassalamu ala asrofi ambiya wa musalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Tak lupa salawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menerangkan tentang tanggung jawab kepemimpinan. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fa amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum wa rajulun ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatu 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim adalah pemimpin dalam tingkatan yang berbeda-beda, seperti contohnya pemimpin dalam keluarga, jemaah, desa, hingga tingkat negara. Kita semua adalah pemimpin dan dituntut menjalankan amanat yang sebaik-baiknya. Bagaimana jika kita diberikan tanggung jawab di dalam rumah tangga seperti seorang suami, di dalam lembaga seperti seorang guru, dan di dalam negara seperti seorang presiden? Itu semua adalah hamba-hamba yang telah Allah berikan tanggung jawab, karena setiap muslim pasti akan diberikan tanggung jawab dan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepada kita? Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepemimpinan dalam bagian apapun, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membebankan kita kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dan jika tidak, kita akan mendapatkan murka ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau angkat siapa yang engkau kehendaki, engkau jatuhkan pula siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula quwata illa billahi aliyil azim. Kita berkuasa bukan karena kita hebat, kita berkuasa bukan karena kita pandai, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita melalui kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap muslim harus berusaha menjadi pemimpin yang paling baik dalam segala hal dan tindakannya. Dan juga seorang pemimpin harus berlaku adil dengan cara menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi pemimpin yang adil. Bagaimana indahnya akhlak para nabi, para sahabat, sebagaimana diceritakan dalam kitab Tarikh Aliman Ibnu Dari Ad-Dolali. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika itu Ammar bin As menjadi gubernur di daerah Mesir. Ketika itu beliau ingin membangun masjid yang tanahnya tersebut ditempati rumah orang Yahudi. Ketika itu Ammar bin As datang kepada orang Yahudi dan ingin membeli rumah itu untuk membangun masjid. Orang Yahudi tersebut berkata, "Wahai gubernur, ini harta satu-satunya peninggalan orang tua saya. Berapapun kamu mau bayar, saya tidak akan kasih." Marah Ammar bin As, kemudian berkata, "Rubuhkan rumah itu dan kemudian bangun masjid." Maka orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bilang, "Wahai Khalifah, saya orang Yahudi, saya rakyatmu. Wahai Khalifah, saya meminta keadilan bahwa rumahku akan dirubuhkan oleh Ammar bin As untuk membangun masjid, sedangkan itu adalah harta satu-satunya peninggalan orang tua saya." Ketika mendengar itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an merah mukanya. Beliau ambil tulang onta, beliau ambil pedangnya, beliau membuat garis seperti huruf alif, dan di bawahnya garis melintang seperti kasroh, dan diberikannya kepada orang Yahudi itu agar diberikan untuk memberikan tulang itu kepada Ammar bin As. Dibawa pulang tulang tersebut oleh orang Yahudi dan diberikan kepada Ammar bin As, dan Ammar bin As ketakutan. Orang Yahudi bertanya, "Wahai Ammar bin As,
Aku tidak pernah melihatmu ketakutan seperti ini. Ada apa? Lalu Amr bin Has menjawab, ini adalah teguran dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasannya aku kelak akan menjadi tulang dan bangkai. Aku akan mati. Maka hendaklah aku tidak berbangga atas pangkat dan jabatan yang Allah titipkan kepadaku. Lalu orang Yahudi itu bertanya, lalu maksud dari huruf alif ini apa? Amr bin Has menjawab, maksudnya aku harus berlaku adil. Hukum harus tajam di atas dan tajam di bawah, siapapun rakyatnya. Mau sekalipun berbeda agama, hukum harus adil, hukum harus tajam di atas dan tajam di bawah. Maka jika aku tidak berlaku adil, maka aku akan seperti garis melintang kasroh ini. Khalifah tidak akan segan-segan untuk menyembelih leherku. Menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin, jika seorang pemimpin yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan syariat dan tetap menjalankannya, maka orang tersebut bisa disebut kafir, walaupun ia menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa, maupun ibadah haji. Orang seperti itu tidak boleh menjadi pemimpin masyarakat muslim. Jika mereka bisa menyingkirkannya dari pemerintahan, keadilan yang sangat penting bagi seorang muslim adalah menetapkan hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pula nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, yaitu dalam bentuk cinta, kebaikan, petunjuk, dan keadilan bagi mereka, membenci adanya perpecahan umat, mencintai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendoakan kebaikan kepada mereka. Dan loyalitas kepada pemimpin adalah salah satu rukun akidah salaf. Oleh karena itu, loyalitas terhadap pemimpin yang baik dan yang adil akan berdampak positif kepada kemaslahatan umat, agama, dan dunia. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, kita sebagai rakyat harus pintar-pintar dalam memilih pemimpin yang kelak akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.